Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Babu adabil wudu. Ini bab di dalam menerangkan hal-hal yang berkaitan di dalam adab berwudu. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wudu, apakah yang wajib atau yang Nah, karena disebut adab yang dituntut. Adab yang dituntut. Kalau sudah bicara adab yang dituntut, nah maka di sini masuk dalam hukum apakah yang wajib atau yang sunnah. Fa iza faradta min al-istinja, maka jikalau engkau telah selesai di dalam beristinja yang kemarin. Pertemuan terakhir kita bicara tentang masalah adab istinja. Nah, kalau sudah selesai, maka hal selanjutnya yang dilakukan untuk mengerjakan sholat adalah kamu berwudu. Fala tatrukis siwak. Nah ini dia. Jangan tinggalkan siwak. Ya, ini yang ngaji di sini bisa dihitung yang pakai siwak. Di Samsu? Kadang ditaruh di pekinya lagi langsung. Siwak? Ini siwak yang penting nih. Ya. Siwak. Fala tatrukis siwak, itu Imam Ghazali. Jangan tinggalkan siwak. Nah, dalam penjelasan di kitab yang disampaikan menunjukkan siwak itu berada di luar wudu. Jadi tempatnya sebelum berwudu kita siwak. Sebelum kita membasuh pergelangan tangan, ngapain dulu tuh? Siwak. Itu pendapat Imam Romli dalam mazhab Syafi'i. Kalau pendapat yang mu'tamad, Imam Ghazali menyatakan, Imam Ibnu Hajar, beliau menyatakan siwak itu tempatnya sebelum kumur-kumur. Apa perbedaan di antara kedua perselisihan? Kalau yang menyatakan di luar wudu, maka ketika siwak pakai niat. Ini kan siwak ibadah. Jadi butuh niat. Jadi ketika kita mau siwak, pakai niat. Banyak orang nyiwak doang, ya. Pahalanya nggak dapat, melainkan pakai siwak. Pakai siwak. Oke, di kitab Maraqil Ubudiyah syarahnya disebutkan wanwi bisiwak as-sunnah wa tathhir al-fam. Jadi niatin tuh untuk siwak. Berarti tempatnya di mana itu? Siwak. Di luar wudu. Maka butuh niat. Kalau yang menyatakan di dalam maka cukup sebelum pergelangan tangan kan kita niat dalam wudu, niat sunnah kan ketika pergelangan tangan kita niat tuh. Nawaitu sunan al-wudu ketika pergelangan tangan. Nawaitu sunan al-wudu. Jadi siwak sudah mencakup di dalamnya, nggak butuh nih. Paham kan gitu? Nah, udah gitu. Ya. Fala tatrukis siwak. Fa innahu matharatun lil fam. Maka sungguh siwak itu ya, matharah. Bisa baca mitharah, alat pensucian buat mulut kita. Jadi sebelum yang kita kenal dengan ma'junul asnan, firjaudul asnan itu sikat gigi, ya, Islam udah kenal ngebersihin mulut.
Sebelum kita tahu tuh sikat gigi dan sebagainya, Islam sudah mengajarkan kita sudah untuk membersihkan mulut kita dengan siwak. Nabi nyatakan mathharatul lil fam, membersihkan, mensucikan mulut. Wa mardatul lil rabb, siwak itu membuat ridha Allah. Itu dia. Membuat ridha Allah kita bersiwak. Wa maskhatatun lisyaitan. Ya. Siwak itu alat yang membuat murkanya syaitan. Syaitan benci sama siwak. Begitu. Jadi 3 tuh dari hadis yang Nabi sampaikan akan kelebihan siwak itu. Murkanya syaitan dengan siwak. Wassalatun bisiwaki afdalu min 70 salatan bila siwak. Sedangkan salat apapun yang kita kerjakan dengan pakai siwak itu kualitas dan keistimewaannya mengungguli 70 salat tanpa siwak. Ini kira-kira minggu depan bawa siwak kan nih? Jangan iya aja cakep-cakep akhirnya besok lupa lagi gitu. Pakai siwak. Dan keistimewaan apa? Sebelum meninggalnya Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau cari bukan anaknya, bukan istrinya, yang beliau cari siwak. Di mana miswak? Di mana aina miswaki? Mana siwakku? Cari siwak. Akhirnya Rasulullah bersiwak sebelum keluar ruh beliau sallallahu alaihi wasallam. Manfaat siwak sampai menyatakan para ulama melebihi 70 fadilah keistimewaan. Di antara manfaat siwak itu ya dapat kita mengingat diri kita ketika ruh sebelum dicabut untuk kita bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Ketika dalam keadaan huru hara gentingnya takutnya ruh sebelum dicabut masih teringat tuh lafaz la ilaha, sampai bisa kita mengucapkan itu dan keluar ruh kita ya menuju Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Itu manfaatnya itu. Di samping 70 banyak manfaat. Itu yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli salatin." Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak aku memberatkan umatku. Nah, ini maksudnya apa? Bisa menjadikan ini perkara akan kewajiban buat umat. Bisa jadi wajib kita siwak. Artinya apa? Kita tinggalkan jadi dosa. Kalau tidak aku beratkan buat umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak fi kulli sholatin, pada setiap sholat. Nah ini riwayat ini. Ada lagi riwayat lain, inda kulli wudu. Ya, ketika kita berwudu. Maka kalau kita lupa dalam sholat, siwak. Kita lupa dalam siwak. Ketika lagi sholat. Nah, maka Imam Khatib Syarbini menyatakan cukup bisa kita amalkan di pertengahan sholat dengan kita menggeser bagian ujung ya dari baju kita taruh sedikit ke gigi kita. Cukup. Dapat asal sunnah. Artinya asal sunnah dapat manfaat kita bersiwak sebelum sholat. Bisa. Dan nggak harus dengan batang arok. Ini namanya arok nih, batang, salah satu tumbuhan pohon. Nggak harus. Cuma diberikan definisinya bikulli syai'in khashin.
dengan sesuatu yang keras. Hah? Iya lucu aja tapi di masjid kita bawa sikat gigi. Iya kan? Jadi tutupin lagi ya. Pokoknya setiap apapun yang keras tapi nggak melukai. Ulama dalam fikih disebutkan sekalipun jari orang lain yang berbeda sama kita. Lagi mau sholat sebelah tangan kita kulit nih, keras juga. Kita minta izin tapi izin dulu. Digaplok kita izin dulu. Bang izin ya, mau siwak. Tangan ente keras soalnya. Minta izin, dapat sunnah. Siwak dikit. Tapi kalau kita nggak boleh, kita muttasil, bersambung. Tangan kita nggak boleh karena nyambung. Tapi yang lain nggak apa. Pokoknya sesuatu yang keras. Tapi afdalnya ini tarok namanya. Masih dibedain, jangan jadi kumel. Buat ngaji siwaknya beda, buat sebelum tidur siwaknya itu dia. Mau masuk kamar mandi kan ada beberapa tempat yang disunahkan. Wudu'un ya maksolatin dukhuluhu li baitin wa naumun wa intibahun taghayyuru. Itu ada berapa? Ketika lagi tidur, ketika mau tidur, sebelum tidur atau ketika setelah tidur, baca Quran, termasuk juga ngaji. Ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bis-siwak. Aku diperintahkan dengan menggunakan siwak hatta khasyitu sampai aku takut an yuktaba alayya bahwa diwajibkan atas diriku. Sampai Nabi khawatir ini bakal menjadi wajib untuk Nabi bersiwak. Makanya beliau kemana-mana selalu nggak lepas siwak. Itu juga jangan remehin, jangan malu juga sama siwak. Niatin untuk banggain Nabi. Tuh, yang Nabi inginkan dari umatnya bukan sekedar rame-rame doang, bukan. Hidupin sunnahnya Rasulullah. Apalagi sunnah yang sudah langka. Sekarang termasuk langka gak siwak nih? Langka. Ya udah deh. Langka nih kenapa? Nggak pernah kita lihat. Teman kita sebelah, kanan kiri, aji anu. Kalau aji kayaknya udah ketinggalan tuh siwaknya kali di waktu umroh apa waktu haji ya. Ya, kopernya udah ketinggalan. Yang sekarang hidupin. Karena Nabi menyatakan man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika rusak moral umatku. Artinya apa? Berpaling dari sunnah Nabi. Dia hidupkan sunnahku ketika berpaling dari sunnahku, untuk dia pahalanya 100 orang yang meninggal di jalan Allah. Itu pahala. Manfaat kita menghidupkan sunnah yang sudah hampir terkikis. Nah, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali, majlis lil wudu mustaqbilal kiblah ala mawdi' murtafi'. Ini juga nggak ada sama kita. Kemudian duduklah ketika kamu berwudu. Wudu sunnahnya duduk, bukan berdiri. Makanya kalau masjid musola dulu, ya mereka mendapatkan tuh semua duduk. Masjid dulu duduk. Di Cikini, di Kuitang tuh pada duduk, ada tempat duduknya. Apalagi di Hadramut, semua masjidnya pada duduk. Ngikutin tuh sunnah Nabi. Wudu dalam keadaan duduk. Itu majlis. Lil wudu mustaqbilal kiblah, menghadap
kiblat. Ala mawdi' murtafi, tapi juga duduknya ya agak tinggi. Maksudnya apa? Di jarak antara keran dengan tempat duduk, kaila yusibahu rashash, agar tidak mengenai padanya itu cipratan air. Begitu maksudnya. Jadi duduknya ditaruh di tempat yang sekiranya nggak bakal ciprat juga tuh keran. Dia posisinya duduk. Waqul, dan kemudian dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, kemudian dia membaca basmalah dan berlindung dari godaan syaitan. Hamazat artinya wasawis. Hamazat artinya wasawis, waswas. Karena setiap ibadah ada syaitan yang khusus menggoda manusia. Di dalam wudu ada namanya. Itu syaitan namanya walhan. Kerjaannya godain orang di dalam berwudu, bikin orang ragu. Aduh, muka masih kurang nih. Ini perhatiin lagi. Masih kurang lagi nih. Perhatiin lagi. Tangan begitu. Kaki begitu. Was-was. Kalau nggak diputuskan itu was-was, bisa meningkat dalam sholat. Bisa meningkat dalam sholat. Ya, banyak ya, kita ada berapa orang begitu ragu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai di mau tutup masjid masih aja takbir. Itu marbot udah capek lihat dia takbir lagi. Was-was itu. Kalau nggak diobati, bisa timbul kepada keimanan. Syak fillah. Na'udzubillah. Allah ada gak ya? Allah ada gak ya? Itu dia. Karena nggak diobati. Nggak dia dalemin tuh agama. Nggak dia ya memperdalamkan nilai-nilai agama, nggak dalam. Maka gampanglah syaitan begitu. Tsumma ghsil yadayka salasan, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Tandakan ya. Tsumma ghsil yadayka salasan qabla an tudkhilahumal ina. Ayo silakan, ada pertanyaan? Ya. Ini pengajian kita tetap nih. Ya. Ayo silakan. Waalaikumsalam. Iya udah. Itu aja. Kalau dalam berwudu, pendapat yang paling akurat, dia tempatnya sebelum kumur-kumur. Jadi ketika kita basuh pergelangan tangan, kan kita niat tuh, nawaitu sunanal wudu. Kan niat dalam wudu ada dua, pergelangan tangan sama muka. Kalau pergelangan tangan hukumnya kalau muka hukumnya wajib. Kalau kita dari pergelangan tangan enggak niat, ya, kita dari pergelangan tangan enggak nih, maka dari situ sampai sebelum muka enggak dapat pahala karena enggak pakai nih. Innamal a'mal binniat. Nah, karena wudu itu di dalam mulut, ya kan, masuk di dalam wudu, maka nggak perlu pakai niat. Nggak perlu pakai niat sendiri dalam bersiwak, karena siwak ada ketika setelah pergelangan tangan sebelum kumur. Cukup ketika dia ngucapin nawaitu sunanal wudu lillahi ta'ala, masuk nih siwak sebelum kumur.
baru kumur-kumur. Jadi siwak, pegang tangan. Nah, sebelum kumur-kumur, siap dulu. Salah, kumur-kumur lagi. Besok pertemuan berikut kita bicara tata cara berkumur-kumur. Paham ya? Tapi kalau kita pakai poin yang tadi disampaikan Imam Romli, sebelum wudhu berarti butuh dengan niat. Nawaitu sunnat siwak lillahi ta'ala. Langsung kita siwak, langsung kita pergelangan tangan. Itu masalah wudhu. Masalah sholat. Nah, ketika sebelum takbiratul ihram kita siwak. Sebelum takbir ihram kita yang Nabi nyatakan tadi, sholat dengan siwak lebih utama ketimbang 70 sholat tanpa siwak. Kita siwak, tapi butuh niat. Sebelum siwak, nawaitu sunnah siwak lillahi ta'ala. Siwak. Kalau kita lupa di pertengahan sholat kita belum siwak, maka perkataan dari ulama, di antaranya perkataan Imam Khatib Syarbini, beliau menyatakan boleh dengan ujung. Ya, baju kita tempelin sedikit ke bagian depan gigi kita, cukup. Begini. Udah. Itu dapat aslus sunnah. Artinya kita sudah dapat mengerjakan siwak di dalam sholat. Jelas ya? Ya, kelas sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bisirril fa